Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan lanjutan materi untuk materi UAS Teknik Pesawat Radiologi atau TPR dengan materi pesawat tomografi panoramik. Pada pokok pembahasan kali ini saya akan menjelaskan definisi pesawat panoramik, komponen pesawat panoramik, prinsip kerja, kegunaan dan konstruksi pesawat cepalometri. Jadi sekarang itu udah jarang banget panoramik itu hanya berdiri sendiri panoramik, melainkan langsung include panoramik dan cepalometri. Definisinya, panoramik biasa disebut juga ortopantomografi atau rotografi. Secara etiologis, ortopantomografi berasal dari kata ortho atau berasal dari bahasa Yunani yang berarti normal atau lurus, pan dari bahasa Inggris yang berarti menyeluruh, dan tomos dari bahasa Yunani yang berarti potongan atau irisan, dan grafik dari bahasa Yunani berarti gambar. Nah, ini adalah komponen pesawat panoramik. Ada tube head. Tube head itu tuh tube sinar X-nya untuk menghasil sinar X-ray. Kemudian di sini itu ada bagian panoramiknya. Kemudian di ujungnya itu ada cepalometri. Kemudian ada image reseptor. Pada pesawat panoramik bervariasi dari konvensional film, komputer tomografi film, dan digital radiografi. Dari seluruh jenis image reseptor atau IR, pada dasarnya tempat kaset terbuat dari perisai tembaga dihubungkan dengan tube head sehingga dapat bergerak saling berlawanan arah selama eksposi. Hal ini menghasilkan pergerakan tomografi yang sinkron pada bidang vertikal. Biasanya ukuran kaset 5x12 inch atau 6x12 inch. Nah, ini contoh kaset panoramik. Ini kaset CR ya, jadi bentuknya panjang gini. Nah, kemudian ada juga ini contoh kaset panoramik yang dia itu masih konvensional. Jadi kalau konvensional itu bentuk tempat kasetnya itu melengkung. Kemudian ada image intensifier screen atau IS. Jadi ini ada kantong IS-nya. Nanti si filmnya itu dimasukkan ke kantong IS. Setelah itu ditutup kantongnya. Jadi ini kantongnya yang kedap cahaya. Jadi untuk masukkan film tetap di kamar gelap karena kita konvensional. Kemudian setelah dimasukin, jadilah dia seperti ini. Kantongnya dimasukkanlah ke dalam lempengan ini yang tadi melengkung. Selanjutnya ada light beam marker, digunakan untuk memastikan posisi objek berada di pertengahan lapangan penyinaran. Ada juga hand grips yang digunakan untuk pegangan tangan pasien dan untuk mengurangi pergerakan pasien pada saat pesawat panoramik pada posisi pasien berdiri atau stand up unit. Kemudian ada bite block yang digunakan untuk mengganjal gigi agar insisifus sentral atas dan bawah posisi ujung dengan ujung sehingga dapat menghindari superposisi. Kemudian ada chin rest untuk menopang dagu, digunakan untuk meletakkan dagu pasien agar tidak bergerak. Nah, prinsip kerja pesawat panoramik itu jadi nanti ini contohnya ya, start dan stop. Nah, pada saat posisi start itu tube-nya akan mengisi sisi paling kiri atau paling kanan dari kaset. Kemudian dia berputar seiring dengan berputarnya kaset dan dapat dilihat ini kan abu-abu ya. Kemudian abu mulai terisi hingga tube-nya berputar hingga 180 derajat. Ya, 180 ya. 180 derajat. Jadi nanti dia akan mengambil gambar dari TMJ kanan, berputar ke ramus, ke mandibulanya, kemudian ke ramusnya lagi, angulus, dan TMJ lagi. Seperti itu. Kegunaan pesawat panoramik itu sebagai diagnosa pada gigi, rahang atas dan bawah, serta melihat temporomandibular joint untuk TMJ. Nah, ini contoh gambar panoramik. Teman-teman sudah semester 4 mungkin sudah paham ya anatomi gigi. Ada incisivus, caninus, premolar, dan molar. Untuk incisivus itu nanti dia akan menggigit bite block, atau kalau alatnya kadang bite blocknya hilang atau apa, itu bisa alternatif menggunakan lidah.
Jadi ini pasien menggigit lidahnya sendiri, dia gigit biar incisifus atas dan bawah itu terpisah. Nah, di sini dapat dilihat pasien memiliki karies gigi, kemudian ada impaksi gigi premolar 3 kanan dan kiri, rahang bawah. Kemudian ini dicontoh lagi, di sini ada terlihat juga implan gigi palsu, kemudian mandibulanya retak. Ini kita lihat mandibulanya antara fissure atau fraktur ini ya, antara dua itu. Kemudian di sini juga kita bisa lihat soft tissue-nya. Di sini adanya seperti abses, gambaran abses pada premolar 2 ini ya. Bentar, satu. Premolar pada premolar 3. Keuntungan pasar panoramik itu cakupan luas dari tulang wajah dan gigi. Kenyamanan pemeriksaan untuk pasien karena film tidak perlu ditempatkan di dalam mulut, berbeda dengan dental unit. Kalau dental unit kita harus masukkan film ke dalam mulut, kalau ini nggak perlu gitu. Kemudian kemampuan untuk digunakan pada pasien tidak dapat membuka mulut atau ketika pembukaan dibatasi, misalnya karena trismus. Jadi misal pasien itu nggak bisa mangap banget, jadi cuma bisa gitu doang, itu panoramik udah bisa. Tapi kalau dental itu kan nggak bisa ya, karena kita harus mangap banget dan naruh filmnya. Kemudian kemampuan untuk digunakan pada pasien tidak dapat waktunya singkat, diperlukan untuk membuat gambar, kemudian mudah untuk menyimpan dibandingkan dengan radiografi intraoral. Konstruksi pesawat cepalometri. Panoramik merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa gigi geligi secara tomografi. Sedangkan cepalometri adalah alat yang digunakan dalam pengukuran bidang ortodensi, berguna untuk menilai gigi geligi. Analisa gigi geligi, tulang dan jaringan lunak untuk kepentingan dalam bidang ortodontologi. Pemotretan cepalometri adalah penggambaran jaringan soft tissue pada wajah. Biasanya pasien melakukan pemotretan cepalometri adalah karena ini memasang kawat gigi. Jadi dokter mau menghitung sudut-sudut gigi. Ini cepalometri, jadi dia ada jarak dari 1,5 sampai 1,8 meter, atau kalau pada pesawat panoramik yang sudah disertai cepalometri, dia sudah punya ukuran fix atau ukuran yang sudah tidak dapat diubah-ubah, itu langsung dari stand unitnya memiliki tangan hingga ke untuk peletakan kaset cepalometri. Nah, ini adalah gambaran cepalometri. Nanti di sini ada penggaris. Nah, penggarisnya adalah skala. Jadi nanti dokter dapat menghitung skala, kemudian dapat mengukur kira-kira panjang kawat yang akan digunakan dari posterior ke inferior gigi, seperti itu. Udah. Selanjutnya, sehabis ini saya akan menunjukkan video tutorial cara penggunaan pesawat cepalometri maupun panoramik yang ada di rumah sakit saya. Jadi dilanjut dulu videonya. Untuk pertemuannya cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan boleh dilakukan langsung di grup diskusi TPR. Sekian pertemuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.